Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang Pak Guru banggakan dan Guru cintai. Nah, pada mata pelajaran PPKN, pada bab pertama ini kita akan mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 sub pokok pembahasan yang dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Subpokok yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Subpokok ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jika kalian sudah mendownload buku versi elektronik yang ada di website sekolah yang sudah dikirimkan pada grup WhatsApp masing-masing, maka kalian akan bertemu dengan halaman 1, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita langsung ke pembahasan. Dalam bab 1 ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita pahami. Yang pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, serta melaksanakan tugas jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, kita langsung saja pada bagian pertama, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kalian ketahui kenapa para pejuang pahlawan dulu melakukan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum itu, ayo kita ingat-ingat lagu Garuda Pancasila untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Masih ada yang ingat? Perhatikan lirik yang Pak Guru sampaikan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Nah, itu merupakan salah satu lirik lagu Garuda Pancasila supaya membangkitkan semangat nasionalisme kita. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu dilakukan pada 8 Maret 1942. Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, artinya pada tahun 1942 Indonesia ini merupakan wilayah penjajahan dari negara Jepang. Nah, pada penjajahan ini ada beberapa perilaku yang dilakukan oleh para penjajah terhadap warga Indonesia. Salah satunya itu adalah pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki hingga ke Myanmar untuk melakukan pembangunan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Sungguh, penjajahan pendudukan Jepang ini sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengambilan paksa. Pada saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi sepersen pun. Bagaimana menurut kalian? Kalau pada zaman ini dilakukan seperti itu, pasti orang yang punya barang akan mengamuk. Namun apalah daya, pada masa penjajahan itu, kita sebagai warga Indonesia tidak memiliki daya dan usaha apapun untuk melawan penjajahan Jepang. Selain itu,
Tentara Jepang melakukan perbudakan paksa di mana perempuan-perempuan Indonesia banyak diperlakukan sebagai warga sipil di kampung-kampung dalam kondisi sangat buruk. Artinya di sini kaum wanita Indonesia pada zaman penjajahan Jepang ini bagaimana melayani hawa nafsu tentara-tentara Jepang ini sungguh ironis bagi pada tahun 1942 yang dilakukan oleh tentara-tentara Jepang. Ingat, Jepang itu menguasai wilayah Indonesia itu 8 Maret 1942. Nah, pada saat itu juga, setelah berlangsung, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama, baik di Inggris, Amerika Serikat maupun Belanda. Satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang ini jatuh di tangan sekutu. Melihat hal itu, pemuda pada hari pembangunan Jawa Baroe, ingat ya, melihat daerah-daerah yang dikuasai Jepang itu kalah satu persatu, maka pemuda Indonesia dalam peringatan pembangunan Jawa Baru yang tertanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Dan Jepang mengumumkan pembentukan dalam bahasa Jepang itu adalah Dokuritsu Jiumbi Toyokai, yaitu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah Badan BPUPKI. BPUPKI itu sendiri adalah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk pada tanggal 21 Mei sampai 1 Juni 1945. Janji pemerintahan Jepang dalam pembentukan BPUPKI direalisasikan tepatnya pada tanggal 29 Mei. Nah, di mana anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. KRT Bajiman Widyoningrat selaku ketua sidang menyatakan perlu adanya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan negara. Artinya di sini, Rajiman Widyoningrat sebagai ketua BPUPKI dengan 2 wakil ketuanya yaitu Ichi Bangai Yoshio dari Jepang, Sursono. Setelah mengetahui itu, carilah dari berbagai sumber tentang tokoh-tokoh BPUPKI. Nah, yang di dalam foto ini adalah Rajiman Widyoningrat. Ingat kembali. Dalam perumusan BPUPKI itu, Muhammad Yamin mengusulkan terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Ini diusulkan oleh pendapat Muhammad Yamin. Kemudian, menurut Supomo dalam sidang BPUPKI itu, dari 5 unsur dasar yang akan merdeka yaitu sebagai berikut. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Kemudian menurut Soekarno, terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia,
internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah melaksanakan sidang BPUPKI, maka menghasilkan Piagam Jakarta yang dibentuk oleh Panitia 9. Nah, ingat baik-baik ya. Kita kembali review sebelum kita lanjut. Nah, ingat pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Yang kedua, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Kemudian, Ketua BPUPKI itu adalah Rajiman Widioningrat yang mengusulkan perumusan Pancasila. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Dia mengusulkan ada 5, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Kemudian menurut Supomo, ada 5 juga. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, yang terakhir adalah musyawarah. Menurut Soekarno, ada 5 juga. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam rapat pertama itu, maka dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Nah, demikian materi untuk kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dan saksikanlah video selanjutnya. Demikian, Pak Guru akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.